seorang gadis cantik pada usia produktif yang notabene memang tampilannya sangat menarik dan berjiwa sosialita, kayak kelahiran kelas elit tuh, tapi ternyata malah mengguncangkan negara Amerika dan Hong Kong dengan prestasi yang dalam tanda kutip negatif. Kita bahas di Ensiklopedia Random. Azura Luna Mangunharjono, seorang gadis cantik kelahiran Kediri yang berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Tapi ternyata nggak berdasarkan prestasi. Namun, kasus dan skandal yang bisa bikin Anda sebagai orang yang mungkin tidak pernah mencicipi kehidupan itu geleng-geleng kepala. Kenapa? Mbak Azura Luna ini benar-benar bisa membuat kaum sosialita di dua negara, yaitu di Hong Kong dan Amerika Serikat kalang kabut. Kita awali kisah Mbak Azura Luna ini dari ketika dia masih sekolah. Mbak Azura Luna tercatat merupakan siswa lulusan dari SMAN 2 Kediri yang selanjutnya memasuki Akademi Bahasa Asing yang berdomisili di Kediri juga. Setelahnya, sampai beberapa tahun selanjutnya, Mbak Azura Luna ini pindah ke Bali dan di sana dia menemukan jodohnya, yaitu Brad Kirk, yang notabene seorang general manager dari Hotel Hyatt, yaitu salah satu hotel yang bisa dibilang kelasnya elit di Bali sana. Mulai dari sini sebenarnya kehidupan Mbak Azura Luna masih wajar-wajar aja ya. Namun pada satu titik dimana kayaknya sih sudah nggak ada kecocokan antara Mbak Azura Luna dan Brad Kirk sebagai sang suami, akhirnya mereka memutuskan tuh untuk berpisah. Nah, di sini Mbak Azura Luna akhirnya mendapatkan tuh harta gono gini perceraiannya dengan Brad Kirk. Nah, singkat cerita, Mbak Azura Luna ini sering berkeliling dunia menghabiskan harta gono gininya. Sering liburan, foya-foya, ikut party, dan segala macam kegiatan yang notabene menghabiskan duit banyak. Sampai satu ketika dia berada di Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini ternyata Mbak Azura Luna ini ketemu dengan seseorang yang namanya Jason. Jason ini merupakan warga negara Amerika yang berdomisili di New York, dan ketika itu dia sedang bertugas di Hong Kong itu karena ada suatu pekerjaan atau suatu proyek. Akhirnya ketemuan tuh dengan si Jason ini dan mereka menjalin hubungan, ya bisa dibilang hubungan asmara sih ya, sampai pada waktu titik dimana si Jason ini pekerjaannya udah selesai dan diharuskan kembali ke New York. Sedikit banyak Mbak Azura Luna ini ternyata meminta agar si Jason untuk tidak langsung balik, ya namanya dimabuk kasmaran kan ya. Si Jason akhirnya menuruti permintaan Mbak Azura Luna dan masih bertahan beberapa lama di situ. Setelahnya si Jason itu memang sudah nggak bisa alasan lagi untuk kembali ke Amerika Serikat. Di sini si Mbak Azura Luna minta untuk ikut. Gimana ya akhirnya? Ternyata permintaan ini dipenuhi oleh si Jason. Bahkan si Jason ini memberikan sebuah tempat tinggal di kawasan Beverly Hills. Bagi yang nggak tahu, Beverly Hills itu adalah salah satu kawasan paling elit di Amerika Serikat, di mana tempatnya kayak bintang film, orang-orang terkenal, pemain bola yang bayaran gajinya luar biasa sampai nggak ngotak, para pemain basket ngumpulnya di daerah Beverly Hills tuh. Setelah beberapa lama sebenarnya nggak ada masalah sih, sampai pada satu momen ternyata ada penggerebekan nih besar-besaran di daerah Beverly Hills. Ternyata yang digerebek adalah gak salah lagi tempat tinggalnya si Azura Luna tadi. Kenapa sampai digerebek? Ternyata ada salah satu laporan dari komunitas sosialita di sana yang menyatakan bahwa Mbak Azura Luna ini menjual barang-barang palsu. Kalau kita menjual barang-barang palsu di Indonesia kan kayak hal biasa ya. Ternyata di Amerika nggak banget. Di sana yang dijual itu adalah salah satu tas branded yang notabene harganya luar biasa mahal. Dan brand yang dibawa Mbak Azura Luna adalah dijualnya tas ini untuk penggalangan dana dan donasi ke lembaga sosial yang dimiliki oleh Mbak Azura Luna. Akhirnya orang yang membeli punya dua niatan tuh. Satu memang pengen tasnya karena dinilai bagus. Yang kedua ingin nyumbang sekalian ke badan amal yang dimiliki atau lembaga sosial yang dimiliki oleh Mbak Azura Luna. Akhirnya markupnya luar biasa tuh. Dan kalau nggak salah yang ketahuan barang palsu itu
seharga sekitar 80.000 US dollar. Bisa dibilang kan kalau sekarang kita kurskan ke rupiah itu hampir sekitar 900 juta. Mulai dari sini tuh ternyata sedikit demi sedikit sifat aslinya dan segala permasalahan dari Mbak Azura Luna ini terungkap. Awalnya Jason yang mendapatkan kabar bahwa rumahnya digerebek nggak percaya karena dia begitu mempercayai Mbak Azura Luna ini. Namun karena berita ini sangat besar dan si Jason ini juga dilapori dari berbagai pihak, akhirnya dia bikin tim investigasi khusus untuk memeriksa kebenaran berita itu. Ternyata walhasil benar-benar luar biasa yang ditemukan si Jason ini. Segala macam kasus yang ditimpakan Azura Luna terbukti benar dengan dia menjual berbagai macam barang palsu dari kepemilikannya sendiri, yaitu fungsinya buat di markup tuh dengan alasan menjual-jual barang yang KW tadi. Satu dikatakan sebagai barang asli, dua dikatakan untuk nyumbang melalui badan amal atau lembaga sosial. Di sini makanya dia berani matok harga tinggi. Ternyata setelah itu juga banyak sekali kebohongan Azura Luna yang terungkap. Contoh, dia menyatakan bahwa dia lulusan dari salah satu universitas terkemuka di Amerika, yaitu dari Universitas Dartmouth University jurusan psikologi, dan juga lulusan dari MIT, yaitu Massachusetts Institute Technology dengan jurusan Aerospace Engineering. Yang sudah psikologi aja udah barang susah, ketambahan Aerospace Engineering atau rekayasa dirgantara yang notabene bukan jurusan sembarangan tuh. Itu kan kalau beneran ada orang yang bisa sampai menguasai dua hal itu, bisa dibilang jenius tuh. Di sini mulai kebuka semua aib-aib dari Mbak Azura Luna. Di Hong Kong sendiri ternyata Mbak Azura Luna terikat dengan berbagai masalah juga. Mbak Azura Luna pernah ikut si Jason untuk berdiam di daerah yang namanya Robinson Road, yang bisa dibilang kayak Beverly Hills-nya Hong Kong. Di Hong Kong ini ternyata Mbak Azura Luna pakai pembayaran untuk para pekerja yang bertugas membantu di kediaman dia. Jadi bayangin aja, Anda bekerja sebagai pembantu di rumahnya orang kaya dan tidak dibayar, dan nominalnya untuk kurs Indonesia sampai ratusan juta. Di Hong Kong juga Mbak Azura Luna ini katanya sering juga menjual tas dan berlian yang bisa dibilang semuanya itu palsu. Alasannya dia ya sama seperti tadi, yaitu untuk penggalangan dana lembaga sosial. Sampai di satu titik di mana Jason juga pernah diceritain Mbak Azura Luna ini punya satu mansion di UK atau di Inggris, tepatnya di kota London, yang berisi 5 kamar. Ya, Jason tuh kepingin liburan ke London, tapi Mbak Azura Luna nggak pernah mau karena alasannya lebih suka tinggal di hotel karena lebih praktis. Yang sebenarnya memang nggak punya itu mansion di London. Nah, semua kebohongan Mbak Azura Luna ini ditelisik sampai ke paspornya juga. Paspornya Mbak Azura Luna itu ternyata ada banyak. Contoh, salah satu yang mengeluarkan dari Hong Kong. Di sana Mbak Azura Luna ini menggunakan nama Azura Luna Mangunharjono Kirk, di mana dia masih membawa nama dari mantan suaminya, yang notabene ternyata nama Kirk ini masih laku untuk dijual dalam tanda kutip di Hong Kong. Dia sering tuh mesen-mesen barang mewah di Hong Kong dengan nggak bayar dan bilang bahwa dia masih istrinya dari mantan suaminya sehingga bisa ngutang seenaknya. Nah, sedangkan dia juga punya paspor Prancis yang intinya namanya cuma tercatat sebagai Azura Luna Mangunharjono aja, nggak pakai Kirk. Kenapa? Karena nama suaminya di Prancis nggak terlalu terkenal. Mbak Azura Luna ini ternyata juga ngaku sebagai orang yang kelahiran dari daerah keraton di Indonesia dan masuk ke 10 orang terkaya di Indonesia. Masih turunannya tuh ya. Bahkan dia juga punya paspor Indonesia yang bernama Azura Luna dan kelahiran Jakarta. Padahal secara realitanya dia sebenarnya kelahiran Kediri tuh. Sampai sekarang bahkan ada satu berita yang bilang kalau Joe Biden, Presiden Amerika Serikat ini, anaknya si Hunter Biden itu pernah kerjasama dengan Mbak Azura Luna dan ditipu juga. Nah, ini nih yang bikin seru. Ternyata setelah semua kebohongan itu terungkap pula bahwa nama asli dari Mbak Azura Luna adalah Endang Widi Palupi. Nggak ada tuh nama-nama seperti keren Azura Luna, namanya khas Jawa banget. Nah, sampai sekarang ini ternyata kita panggil Mbak Azura aja ya biar gampang. Mbak Azura Luna itu masih dikejar-kejar oleh Interpol dan belum tahu keberadaannya di mana. Ya kayak setelah semua kebohongannya terungkap, Mbak Azura Luna ini kayak hilang gitu aja. Hingga
sampai sekarang belum ditemukan posisinya di mana dan masih belum tertangkap. Sekian konten kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan semoga konten kali ini bernilai informatif. Jangan lupa klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari Ensiklopedia Random.